Rindu aliran sunyimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Engkau tahu, dan bawaku
kami akan mendengarkan firman dan kami akan melakukan ibadah raya Posperi Amburawang Darat Gereja Bethel Tabernakel ini. Tuhan, kami mohon kekuatan dan kemampuan, hikmat, akal budi dan mahrifat, agar kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik. Biar Roh-Mu memimpin kami, kuasa-Mu, berkat-berkat mujizat dan keajaiban, kemuliaan, kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan menyertai kami dalam ibadah ini dari awal hingga sampai akhirnya. Berkati pemain musik sebagai musisi, berkati leader sebagai pimpinan pujian, berkati singer sebagai penopang. Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita semua diberkati, yang percaya katakan amin. Kita mulai ibadah kita pada hari ini.
Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini. Tiba saatnya kami akan kembali untuk mendengarkan firman. Kami akan merenungkan firman. Kami akan melihat, kami akan mengerti dan memahami kebenaran ini. Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan kami untuk mentelaah firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini sangat penting, menjadi bagian yang sangat kuat untuk menghidupi, untuk memerdekakan, untuk memberikan damai sejahtera, bahkan sukacita yang besar di dalam hidup kami. Oleh sebab firman-Mu Tuhan, kami peroleh kehidupan. Oleh sebab firman-Mu kami peroleh keselamatan. Oleh sebab firman-Mu kami peroleh damai sejahtera. Dengan demikian Bapa, kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami semua yang percaya, menerima dan diberkati firman, katakan amin. Salam, damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik saudara-saudara yang kekasih, mari kita melihat kembali dan firman Allah ini, agar kita semuanya merasa diisi dengan firman dan dibenarkan oleh firman. Mari kita lihat. Yang pertama-tama di sini kami akan melihat, yaitu firman Tuhan Allah. Mari kita berikan judul firman Allah ini. Apakah sunat itu penting? Ini adalah judul di dalam firman Tuhan. Ya, apakah sunat itu penting? Kita akan melihat di dalam Alkitab. Ya. Yang pertama, Allah setia pada umat Yahudi, yaitu umat Israel. Ini adalah pembahasan. Allah setia kepada umat Yahudi dan umat Israel. Ini adalah pemahaman kekristenan atau pemahaman semua umat Kristen. Oleh sebab itu orang-orang percaya, orang-orang Kristen ini harus paham bahwa Allah itu memang setia. Allah itu adalah memilih umat Yahudi, yaitu umat Israel, untuk menjadi cikal bakal kebenaran atau cikal bakal firman Tuhan. Kita lihat ya, ayat yang pertama, yaitu pasal yang ketiga ayat yang pertama. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Jadi apa kelebihannya orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Ini jawabannya simpel, praktis, ya. Manfaat atau kegunaan sunat di sini dijelaskan banyak sekali, ya, ayat yang kedua. Dan di dalam segala hal. Nah, banyak sekali ini adalah manfaat sunat. Kemudian jawaban yang kedua adalah dalam segala hal ini adalah kelebihan umat Yahudi atau kelebihan umat Israel. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita pahami ya. Kelebihan umat Israel dijelaskan di sini ya. Apa kelebihannya? Allah mempercayakan firman Allah, ya. Di sini Roma ayat pasal 3. Roma pasal 3. Ayat yang ketiga, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Jadi di sini yang pertama, Allah setia, ya, kepada umat Israel. Karena dijelaskan di sini banyak sekali kelebihannya, dan di dalam segala hal itu adalah kelebihan umat Yahudi, umat Israel, yaitu yang pertama, Allah mempercayakan firman Allah kepada umat Yahudi. Ini adalah penjelasannya bahwa
Allah menurunkan pewahyuan, ilham, dan berbagai-bagai mimpi, dan lewat juga perjumpaan kepada umat Yahudi, ya umat Israel. Mulai zaman Adam dan Hawa hingga sampai kejatuhan, yaitu Adam dan Hawa, yang menyebabkan yaitu banyak dosa-dosa umat manusia, yaitu keturunan Adam yang harus menanggung semuanya. Allah mempercayakan firman yang pertama di dalam Kejadian. Ya, Allah bertemu dengan Adam dan Hawa di Taman Eden pada saat itu. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, Allah mempercayakan firman Allah ini lewat janji, yaitu kepada Abraham. Bahwa janjinya kepada Abraham apa? Ya, aku akan menjadikan keturunanmu seperti pasir di lautan banyaknya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Itu adalah janji Allah. Jadi Allah ini spesial terhadap umat Israel, spesial terhadap umat Yahudi. Dan Allah berkata pada saat itu, saya ini berbicara tentang Alkitab ya, saya nggak berbicara tentang politik, saya nggak berbicara tentang kepentingan, tetapi saya berbicara tentang Alkitab. Tuhan mengatakan kepada Abraham, keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, keturunanmu seperti pasir di lautan yang tidak bisa terhitung banyaknya. Itu apa artinya? Dan Tuhan berkata, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Ini Alkitab yang mengatakan. Jadi barang siapa yang memberkati umat Israel akan diberkati, barang siapa yang memberkati umat Israel diberkati, dan barang siapa yang mengutuk umat Israel akan dikutuk. Itu adalah Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Ya, seperti kejadian saat ini antara Palestina dan Israel. Saya nggak mendukung siapa-siapa, saya mendukung Alkitab, firman Tuhan. Saya hanya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, prihatin kejadiannya yang ada di Palestina dan kejadiannya dengan Israel yang berperang hingga sampai saat ini belum selesai-selesai. Banyak korban, ribuan bahkan belasan ribu yang korban. Baik itu dari umat Israel, juga ada korban dari pihak Palestina, juga ada yang berkorban. Dalam hal ini kita hanya berdoa. Mari kita doakan, jangan ada yang saling mengutuk. Tidak penting bagi orang-orang yang beragama, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu mengutuk umat Israel. Tidak usah mengutuk juga Palestina, tetapi cukup berdoa. Berdoa bagi Palestina, berdoa bagi umat Israel agar rukun, damai, sehingga aman, tentram, dan sejahtera. Jadi spesial khotbah saya malam hari ini, bahwa saya ingin terus mendoakan umat yang ada di seluruh bumi ini. Tidak perlu mengkopor-kopori dari pihak satu dengan pihak yang lainnya, mengadu domba, tidak perlu. Kita itu mencintai semua umat yang ada, baik itu dari golongan Asia, golongan Eropa, golongan siapapun, umat Allah pantas kita kasihani. Tidak perlu kita di sini mengompor-ngompori atau mengutuk mereka. Kita doakan sebagai orang yang beragama atau orang yang percaya kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa agar ada kedamaian di bumi ini. Amin. Amin. Agar ada kedamaian di bumi ini, jangan ada peperangan.
Sebentar saya akan berdoa, Tuhan tolong hentikan peperangan antara Israel dengan Palestina ini Tuhan, agar tidak terus-menerus jatuh berkorban. Tuhan berkati Palestina, Tuhan berkati Israel, Tuhan berkati juga yang terjadi konflik saat ini seperti Ukraina dan Rusia, agar mereka semua rukun kembali, rujuk kembali. Tuhan memberkati semua. Juga Tuhan memberkati bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Amin. Ini adalah doa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang yang beragama, yang punya Tuhan, punya kasih, karunia, punya anugerah, punya pengampunan yang dari Allah, pengampunan yang maha besar. Mari kita berdoa bagi bangsa. Kita lanjut ayat yang bagian yang kedua. Allah mempercayakan firman di sini kepada umat Israel, yaitu pasal 3. Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2. Ya, di sini dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, kata Israel itu berasal dari kata Yakub. Jadi nama Israel ini adalah turunan daripada Yakub. Yakub ya itu diartikan penipu, tetapi Allah menggantikan nama yaitu Israel. Yakub yaitu nama manusia, sehingga di sini menjadi umat Israel. Artinya umat yang dicintai Allah, umat kesayangan Allah. Allah selalu setia, adil dan benar terhadap umat Israel dan seluruh umat yang ada di dunia ini. Allah itu Allah yang satu, Allah yang esa. Tidak ada Allah yang banyak, tetapi Allah satu Allah dan punya umat. Semua umat manusia dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur, ya, dari ujung bumi selatan hingga ujung bumi utara, dari ujung bumi timur hingga sampai ujung bumi barat. Ya. Allah cinta Indonesia, Allah cinta Amerika, Allah cinta Israel, Allah cinta juga kepada umat Yahudi, umat apa itu namanya, Palestina. Allah cinta juga dengan Rusia, Allah cinta dengan semua umat negara-negara yang ada di dunia ini. Jadi jangan ada manusia yang tidak cinta dengan negara satu dengan negara yang lain. Kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling mengasihi, saling mengampuni kepada semua bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, sehingga kita menjadi umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah itu kan Allah yang esa, Allah yang satu, dan kita adalah punya kepunyaan Allah yang esa, itu Allah yang satu. Jadi kita punya yaitu watak, punya sifat yang mengasihi, mengampuni, melayani, mengasihi, mengampuni, melayani kepada semua umat, tanpa tebang pilih, tanpa diskriminasi. Tidak ada perbedaan apapun bentuk rupa, ras, suku, golongan, bangsa dan negara, semua sama di hadapan Allah. Amin. Kita mengasihi, kita memberkati, kita melayani. Jangan ada yang mengutuk. Kemudian bagian yang ketiga, tidak ada manusia yang dibenarkan di hadapan Allah. Di sini dijelaskan, semua manusia jelek, pada dasarnya semua manusia dosa. Semua manusia di sini ya sudah tidak serupa dengan Allah, sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Nah, oleh sebab itu di sini perlu adanya pembenaran. Pembenaran itu bukan dilakukan oleh manusia, bukan berdasarkan pemikiran hati nurani, perasaan manusia.
pembenaran manusia itu hanya dilakukan kepada Allah, oleh Allah, dari Allah, yaitu lewat iman. Iman percaya kepada Allah, iman percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Itu pembenaran. Ada orang yang mengatakan, oh ini yang benar, itu yang benar, itu yang salah, ini yang salah. Ternyata salah semua, tidak ada yang benar manusia ini. Tetapi yang benar hanyalah orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Itu sangat penting. Ya, mari kita baca ayatnya di sini, ya, yang terdapat Roma pasal 3 ayat 5-8. Tetapi jika ketidaksetiaan kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan, sekali lagi saya, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Ini adalah satu pernyataan. Jadi karena Allah kita dibenarkan, bukan kebenaran kita sendiri. Setelah kita dibenarkan oleh Allah, apakah kita harus berusaha untuk mencari berbuat dosa supaya banyak kita dibenarkan? Oh tidak. Kalau kita sudah dibenarkan oleh Allah, ya sudah, tambah hari semakin tambah benar, ya, tambah hari semakin tambah baik. Kalau kita yang belum benar, kita akan dibenarkan. Kalau kita yang belum baik, Tuhan akan mengubah dan Tuhan akan merubah kita menjadi baik. Itu pengertiannya. Jadi manusia tidak bisa dibenarkan dengan kebenaran sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan kemauannya sendiri, dengan usahanya sendiri. Manusia tidak akan bisa benar, tetapi oleh usaha Allah, kemauan Allah sendiri, yaitu lewat iman. Dunia ini perlu dengan iman, dunia ini perlu dengan percaya, supaya mendapatkan kebenaran yang dari Allah. Di sini dikatakan, semua manusia adalah orang berdosa. Ya, Roma pasal 3 ayat 9 sampai seterusnya. Jadi bagaimanakah, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas setelah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa benar. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, sebab seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Artinya tidak ada yang beres semua, ya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bahkan pada mulanya di sini orang kafir semua. Tidak ada yang mencari Allah. Semua orang tidak punya agama pada saat itu, ya. Tetapi di sini kita jelaskan, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dikatakan, ini Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ingat dosa Kain pada saat itu membunuh Habil. Itu adalah pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh manusia. Manusia ini cenderung kepada dosa, cenderung kepada jahat. Apapun agamanya, siapapun orangnya,
Dimanapun negaranya, apapun itu bentuk negaranya, manusia cenderung berbuat jahat. Cepat ingin menumpahkan darah, salah sedikit kaplok, salah sedikit tusuk, salah sedikit rampok, salah sedikit tembak, salah sedikit di sini eksekusi mati dan lain sebagainya. Ini manusia. Nah, dijelaskan ayat 16, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Otomatis ini akibat ayat yang ke-16. Oleh karena dosa, oleh karena kejahatan yang dilakukan manusia, akhirnya apa? Kejatuhan, keruntuhan, binasa dengan sendirinya. Ya lewat peperangan, lewat musibah dan lain sebagainya, ya. Saya nggak perlu menjelaskan rinci. Nanti kalau saya menjelaskan rinci ini ya semalaman nggak habis. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Ini dijelaskan Roma pasal 3 ayat 17. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini bukan menunjuk orang itu satu persatu, dan ya orang yang itu, ya orang yang seperti itu. Ya, saudara lihat di sini. Tidak ada yang takut kepada Allah, hanya takut kepada manusia. Ada seorang murid takut hanya kepada guru. Murid ini juga beragama, murid ini juga beriman, tapi ternyata takut hanya kepada guru. Di luar guru dia melakukan hal yang salah. Contohnya, ya, di sekolah diberikan peraturan harus pakai helm, ya. Ketika sudah dekat di sekolah, helm dipakai. Karena apa? Takut sama guru. Ketika jauh dari sekolah, helmnya dilepas. Ada lagi takut kepada polisi. Mau pakai helm di situ karena nggak ada polisi, tengok-tengok helmnya nggak dipakai helmnya. Karena apa itu? Daerahnya di pinggiran, di desa, yaitu jauh dari kepolisian, maka nggak takut mereka. Karena apa? Takut sama polisi kalau orang kota. Karena apa? Kalau nggak pakai helm ditangkap. Ya, jadi manusia nggak ada yang beres, nggak ada yang benar, nggak ada yang takut sama Tuhan. Ternyata nggak ada yang takut dengan Allah, tetapi hanya takut dengan manusia. Itulah sebabnya mari kembali kepada firman. Mari kembali kepada Alkitab, supaya kita jangan takut kepada manusia, tetapi takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu lebih, ya, saya lebih kepada hormat kepada Allah. Jadi bukan takut kepada Allah, gemetar di hadapan Allah, bukan seperti itu. Ya, tetapi hormat kepada Allah itu kita, ya, melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai umat manusia. Ya, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Gak usah dibentak-bentak. Ngomong amin aja karena dibentak-bentak. Harus amin, harus amin. Seharusnya gak usah disuruh amin, ya amin sendiri seharusnya. Gak usah disuruh haleluya, haleluya. Kalau hatinya memang bergerak hormat kepada Allah, ya haleluya. Karena memuji dan menyembah Tuhan itu kan haleluya, haleluya. Amin. Nah, ini penting. Jadi di sini dijelaskan bahwa tidak ada yang benar manusia selain daripada orang yang beriman. Membenarkan manusia bukan dengan manusia, hanya Allah yang dapat membenarkan, yaitu manusia. Lewat apa? Iman. Lewat percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Ya, di sini dikatakan Roma pasal 3 ayat 21 dijelaskan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi orang itu, ya, tidak ada yang bisa benar di hadapan Allah itu dengan cara-cara manusia atau dengan caranya, usahanya,
ya perbuatannya manusia, pemikirannya manusia. Tetapi orang bisa dibenarkan di hadapan Allah itu oleh karena Allah itu sendiri yang membenarkan, yaitu lewat iman. Manusia dibenarkan karena iman. Ya. Ayat 21 mengatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Kristus, dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, sekali lagi. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi kebenaran Allah itu disaksikan lewat Alkitab, ya, dan para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi kebenaran hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus bagi orang yang percaya itu dibenarkan. Yang belum percaya ya belum dibenarkan sama Allah. Pengertiannya seperti itu, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus oleh darah Kristus. Amin. Jadi kebenaran itu dibenarkan oleh Kristus atau dalam Kristus oleh darah Kristus. Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi di dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Jadi dosa sudah terjadi dan tidak bisa diatasi dengan cara-cara yang lain kecuali oleh darah Kristus. Amin. Oleh kebenaran Allah. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, ya. Allah menunjukkan keadilannya pada masa ini, masa sekarang ini, saat ini, bukan saat yang dulu, ya. Saat ini Allah sudah adil. Dijelaskan seperti ini, ya. Pada saat ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Jadi orang yang benar itu orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah hukum manusia sebenarnya, ya. Tidak bisa membenarkan manusia. Walaupun dihukum mati, dihukum 100 tahun, tidak ada jerah-jerahnya orang ini, ya. Tidak ada jerah-jerahnya. Ya, di sini dikatakan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain yang benar? Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sebab sekali-kali tidak, sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Jadi iman kepada Yesus Kristus adalah merupakan suatu esensial, intisari untuk membenarkan umat manusia yang berdosa, yaitu umat yang sudah rusak karena tidak ada yang benar, tidak ada yang benar, ya, semua sudah rusak, hanya
iman kepada Yesus Kristus. Dan hukum Taurat di sini digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Dan oleh sebab itu hukum Taurat ini tidak gagal, tetapi perlu penggenapan. Hanya satu orang yang dapat menggenapi, membenarkan umat manusia yang berdosa, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Ngantuk ya? Semangat. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya dan setia melayani kasih-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Belajar firman, sudah berfirman atas kehidupan kami pada malam hari ini. Tuhan, Kau berkati kami semua yang ada pada malam ini. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Bahwasanya semuanya adalah orang yang harus dimurkai karena kebaikan Tuhan, karena kebenaran Allah. Maka siapapun kami boleh mendapatkan pembenaran itu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semua. Saat ini kami juga akan berikan korban persembahan. Kau berkati. Kami juga berdoa saat ini bagi bangsa ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Berkati pemerintahan bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Kami menjadi bagian setiap pemimpin bangsa kami. Kau memberkati bangsa ini dengan damai sejahtera yang sebentar akan mengadakan pemilihan presiden, wakil presiden, baik anggota legislatif. Tuhan, Kau biar kedamaian itu menjadi bagian dalam hidup bangsa negara kami. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan, yang saat ini terlibat konflik peperangan, baik di Israel dan Palestina, juga Ukraina, Rusia, bahkan dimanapun, ataupun perang antar suku. Tuhan, Engkau yang akan memperdamaikan mereka semua, karena Allah itu adalah juru damai dalam setiap kehidupan manusia dimanapun. Kami berdoa saat ini bagi orang-orang sakit, baik di rumah atau di rumah-rumah sakit Tuhan. Sakit penyakit apapun yang mereka derita saat ini, biarlah mereka percaya oleh bilur Yesus Kristus, sakit penyakit apapun sudah disembuhkan, dipulihkan sempurna di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Bapa, bagi saudara-saudara kami dimanapun berada. Kau berkati, berdoa bagi keluarga kami. Kau berkati Bapak rumah tangga pendidikan kerjakan. Kau berkati, Kau juga berkati saya dan dia baik dalam pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka. Kau berkati. Terima kasih Bapak, Kau senantiasa menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Amin. Oh
jam 8 hari Minggu, ibadah sekolah jam 8, ibadah keluarga hari Rabu, ibadah Jumat pukul 20, ibadah muda remaja hari Sabtu, dan latihan musik hari Sabtu. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, hiburanmu Roh
kasih. Pulanglah dengan damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di tempat ini. Diberkatilah engkau di perjalanan. Diberkati nggak sampai di rumah. Diberkati di desa, di kota, di perkampungan, dimanapun saudara berada. Diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yang percaya diberkati, kita sama katakan amin.